Ini pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Dr. Cipuk Muhaswitri, dokter spesialis gizi. Halo, selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Souza. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Dokter, kita lihat ya, di tengah kita memasuki atau sudah berada di bulan Ramadan ini, diketahui ada praktik-praktik nakal, praktik-praktik curang yang sangat merugikan masyarakat. Kita tahu ayam ini sangat dikonsumsi. Berbagai jenis olahan makanan itu menggunakan ayam. Tidak mungkin tidak ada ayam kita menemukan di rumah makan ya. Tapi ternyata ada fenomena atau kejadian seperti ini. Nah, menurut kacamata Anda, apa bahaya atau dampak yang paling sangat harus diperhatikan jika kita masyarakat ini mengkonsumsi ayam gelonggongan tersebut? Ya, terima kasih Mbak Souza. Jadi kalau kita dengar tadi uraian ya tentang ayam gelonggongan ini dan sebagian besar memang diberikan dimasukkan airnya itu adalah air yang tidak bersih gitu ya atau air kotor, tentunya itu sangat membahayakan untuk kesehatan. Terutama akan menimbulkan penyakit infeksi dan juga nantinya mungkin akan menimbulkan keracunan juga bagi yang mengkonsumsi ayam tersebut. Padahal ayam ini kan juga sumber protein hewani yang baik ya, yang memang kita anjurkan juga gitu untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein kita. Tapi kalau misalnya kondisi ayamnya seperti ini, tentunya jadi tidak jadi sehat gitu ya, tapi malah mempunyai masalah kesehatan yang serius nantinya gitu Mbak Susa. Baik, nah jika masyarakat mungkin sudah ada yang sempat mengkonsumsi terkait dengan ayam gelonggongan ini, karena kan praktiknya sudah bertahun-tahun ternyata ya dokter dilakukan. Pertanyaannya berikutnya, apakah dengan melalui proses memasak sedemikian rupa, bakteri ataupun kuman-kuman yang ada di dalam ayam tersebut yang sudah dimasukkan oleh air kotor tersebut ini akan bisa mati atau ada yang bisa lolos sehingga dampaknya akan terasa setelah sekian tahun? Ya tentunya kalau untuk tergantung dari kuman patogen atau bakteri yang ada di dalam ayam tersebut ya, dari air yang tadi disuntikan di dalam ayam. Kalau misalnya proses pemasakannya suhunya cukup tinggi, kemudian juga pemaparannya ada waktu cukup lama seperti itu ya, itu bisa mematikan beberapa bakteri yang mungkin terdapat di dalam ayam yang digelonggongkan tersebut. Misal jika dia mengandung bakteri salmonella gitu ya. Nah, itu akan mati pada suhu 75 derajat Celcius dan juga dalam waktu yang sekitar 1 sampai 2 menit seperti itu, Mbak. Tapi apakah nantinya akan menimbulkan bahaya kesehatan yang lebih serius ketika dikonsumsi jangka panjang? Yang tentunya iya, apalagi jika dia rutin gitu ya untuk mengkonsumsinya. Jadi memang sebaiknya balik lagi ketika kita ingin mengkonsumsi ayam ini, dari pemilihan ayamnya itu juga penting dilakukan sehingga kita tidak memilih ayam-ayam yang tidak sehat seperti ini Mbak Suzas. Demikian. Baik, nah dokter mungkin bisa diberikan juga insight kepada pemirsa BTV. Bagaimana cara yang paling mudah atau yang bisa kita lihat dengan cepat untuk menentukan mana ayam yang sehat, mana ayam yang seperti kurang baik. Karena kan ini mengkonsumsi ayam ini semua kalangan, semua usia. Seperti apa dokter? Ya, kalau kita perhatikan tadi ya di uraian sebelumnya, memang kita harus melihat dari tekstur ayamnya gitu ya. Kalau bisa masih yang kenyal. Karena kan ketika disuntikan air yang kurang baik ya, air kotor lah istilahnya ya, itu juga ada bakteri pastinya akan mengganggu dari tekstur si ayamnya itu sendiri. Kemudian juga bau, dari baunya juga kita pilih yang kalau sudah berbau amis sebaiknya tidak kita pilih. Kemudian juga dari warna gitu, warnanya juga yang cerah gitu ya. Dan juga kalau saya tadi perhatikan ketika kita angkat, kalau di ayamnya itu airnya banyak, pasti dia netes airnya juga lebih banyak dibanding ayam yang tidak digelonggongkan seperti itu sih Mbak. Baik, kita harapkan masyarakat ke depannya dapat lebih aware lagi ya Bu ya, lebih dapat bijak lagi untuk memilih ayam mana yang layak dikonsumsi dan praktik-praktik nakal seperti ini dapat ditindak sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih Ibu Dokter Cipuk untuk informasi dan juga pandangannya bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat. Terima kasih Mbak Suza, salam sehat.
Dan pemirsa, sejumlah